Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 511. Setelah perkataan Zhang Yi pada Xiao Honglian Liang chapter sebelumnya, Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai kemudian pulang ke apartemen tempat mereka tinggal sementara di kota Blizzard. Singkat cerita mereka pun sampai di apartemen tempat mereka tinggal sementara di kota Blizzard. Di dalam lorong apartemen Xiao Honglian melihat Zhang Yi yang menjauh meninggalkan dirinya. Xiao Honglian ingin memanggil Zhang Yi untuk berbicara namun dia ragu karena apa yang terjadi sebelumnya. Sementara itu Xingtian yang melihat Xiao Honglian dari belakang kemudian menegurnya dan mengingatkan Xiao Honglian untuk tidak terlalu bergantung pada Zhang Yi. Sekarang berbeda dari masa lalu, dan kita tidak bisa terlalu bergantung pada Zhang Yi. Sebaiknya kita menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan jalan keluar untuk masa depan. Kata Xingtian mengingat Xiao Honglian sambil memegang bahunya. Xiao Honglian yang mendengar itu dan mengingat sikap Zhang Yi sebelumnya setuju dengan perkataan Xingtian itu kemudian mereka pun pergi ke kamar mereka masing-masing. Singkat cerita di dalam kamar Zhang Yi semua orang yang tinggal bersama Zhang Yi di shelter sudah berkumpul di sana karena apa yang terjadi sebelumnya. Zhang Yi, kapan kita akan mengambil tindakan? Kata Liang Yu yang sudah emosi karena kejadian di chapter sebelumnya. Zhang Yi yang mendengar Liang Yu menanyakan itu menjawab kalau mereka tidak bisa bertindak atau berinisiatif lebih dulu menyerang San Jianming dan yang lainnya. Karena bagi Zhang Yi itu akan merepotkan karena akan dianggap melanggar aturan kota Blizzard. Kita tidak bisa menjadi pihak yang memulai, kita harus menunggu mereka mengambil tindakan dulu. Kata Zhang Yi menjawab pertanyaan Liang Yu. Menunggu mereka bertindak? Bukankah hal itu akan menempatkan kita pada posisi pasif? Kata Liang Yu yang terlihat marah. Zhang Yi yang mendengar Liang Yu menanyakan pertanyaan seperti itu kemudian dengan santai bertanya balik. Oh, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu sangat ingin menghancurkan kita. Aku tidak sanggup membiarkan mereka mempermalukan kita di depan banyak orang. Menurutku, sebaiknya kita menyergap mereka saat kembali ke kota Daze terlebih dahulu dan membunuh mereka. Kata Su Gendut dengan penuh semangat sambil menggenggam tangan kirinya. Setelah itu dia kemudian memegang pinggangnya dan meneruskan perkataannya. Kita bisa membunuh mereka dengan kekuatanmu bos. Kayak Gendut Su yang ternyata melemparkan masalah pada Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi lagi-lagi bertanya dengan santai pada Gendut Su yang mengajak Zhang Yi menyerang San Jianming dan yang lainnya tanpa tahu informasi tentang kekuatan dan seberapa kuat San Jianming dan kelompok lainnya. Oh, lalu apa kau tahu apa kekuatan mereka? Kata Zhang Yi melemparkan pertanyaan. Gendut Su yang tidak tahu menahu tenang kekuatan San Jianming dan kelompok lainnya kebingungkan tidak bisa menjawab pertanyaan Zhang Yi. Melihat Gendut Su yang tidak bisa menjawab pertanyaan, hanya Zhang Yi kemudian melemparkan pertanyaan pada Gendut Su tentang kekuatannya. Apa kau tahu sekuat apa aku? Tanya Zhang Yi lagi pada Gendut Su. Seketika Gendut Su membeku setelah mendengar pernyataan Zhang Yi. Kemudian dia menyadari kesalahannya yang berbicara tanpa pikir terlebih dahulu dan dia pun menutup rapat-rapat mulutnya. Zhang Yi yang melihat Gendut Su sudah tidak mau bicara lagi kemudian menjelaskan alasannya tidak mau bertindak lebih dulu pada semua orang di sana. Karena kita semua satu kapal, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Pertama-tama, kekuatanku tidak setingkat Yuan Kongye. Inti kekuatan Yuan Kongye yang ku serap tidak lengkap, itu mungkin terkait dengan atribut supernaturalnya. Kita tidak tahu kekuatan mereka, tidak ada dari kita yang tahu sekuat apa mereka. Sangat bodoh jika kita terburu-buru menyerang, tapi kita berbicara tentang mencegat. Itu adalah hal kesombongan.
Kata Zhang Yi menjelaskan kalau dia tidak sekuat yang dibayangkan orang-orang karena dia sudah mengalahkan Kan dan menyerap inti kekuatan Yuan Kongye, serta dia tidak ingin bertindak sombong dan bodoh dengan menyerang tanpa tahu informasi tentang lawan. Lebih berhati-hati, bahkan jika kita mempertimbangkan kekuatan dari 3 pangkalan utama, kekuatan kita secara keseluruhan jauh lebih lemah daripada musuh. Satu-satunya keuntungan kita adalah Zhang Yi yang lebih kuat dari mereka. Tapi kita sama sekali tidak tahu apa kemampuan mereka, jadi tidak bijaksana jika terburu-buru mencegat mereka. Kata KR yang sependapat dengan Zhang Yi dan sebagai heroin dalam manhwa ini dia sudah pasti mengerti dan mendung keputusan Zhang Yi baik secara langsung ataupun tidak. Kalian sudah terbutakan amarah. Ingatlah kata-kataku, untuk bertahan hidup di dunia kiamat, usahakan selalu berpikir rasional. Kata Zhang Yi lagi menambahkan sekaligus mengingatkan kembali teman-teman kelompoknya, agar selalu berpikir rasional dan tidak bertindak ceroboh. Liang Yu yang melihat dan mendengar perkataan Zhang Yi kemudian setuju dengan perkataan itu. Tenang saja, daripada kau marah-marah dan kemudian membeberkan kelemahanmu, lebih kita baik tunggu dan berperang di wilayah kita. Kata Zhang Yi lagi menjelaskan kalau dia tidak hanya diam namun sudah berencana memberi pelajaran pada San Jianming dan yang lainnya saat datang ke kota Tianhai. Bos, aku tahu kau tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kata Gendutsu yang membuka mulutnya setelah apa yang dikatakan Zhang Yi. Yah, mereka akan datang untuk mati. Kata Zhang Yi yang sebenarnya sudah ingin membunuh San Jianming, Gu Hongdie dan Chen Liangyu serta kelompoknya. Kemudian chapter 511 pun berakhir. Chapter 512. Setelah di chapter sebelumnya Zhang Yi menjelaskan pada teman-teman kelompoknya kalau dia tidak akan diam saja dan berencana membunuh San Jianming, Gu Hongdie dan Chen Liangyu serta kelompoknya. Zhang Yi dan teman-teman kelompoknya kemudian menyusun rencana untuk membunuh San Jianming dan kelompoknya saat datang ke kota Tianhai karena dengan kekalahan UPI sebelumnya Zhang Yi yakin kalau mereka akan menganggap kota Tianhai lemah dan akan mudah dimusnahkan. Kesombongan mereka barusan hanya untuk menguji kekuatan tersembunyi kota Tianhai. Karena UPI sudah dipukuli dengan kejam, dan kita memilih untuk menahan di setelah dihina seperti itu, mereka pasti merasa kalau kota Tianhai lemah dan mudah diintimidasi. Kata Zhang Yi sambil pulpen untuk mencoret-coret di peta wilayah. Sesegera mungkin, mereka pasti akan memilih untuk menyerang kota Tianhai. Kita tahu kalau kota Tianhai adalah rumah kita. Selama mereka datang, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Kata Zhang Yi lagi meneruskan sambil melingkari nama kota Tianhai di peta. Sebaiknya dia mencoret kota Daze, tanda mereka akan musnah setelah menyerang kota Tianhai. Rencana yang bagus. Sekarang aku sangat marah pada mereka dan aku hanya ingin menghancurkan mereka. Kata Paman Yu yang senang mendengar rencana Zhang Yi untuk memusnahkan San Jianming dan kelompok lainnya. Gendutsu yang kagum dengan rencana Zhang Yi memujinya. Sungguh luar biasa. Bertarung di kandang sendiri lebih aman dan peluang menang lebih besar. Kata Liang Yu juga memberikan komentar setelah mendengar rencana Zhang Yi. Setelah selesai membahas rencana Keran bingung kenapa Zhang Yi tidak mengatakan rencananya ini pada Xingtian dan Xiao Honglian sebelumnya untuk membuat mereka tenang. Kakak, karena kau sudah memperhitungkannya, kenapa kau tidak menjelaskannya kepada Xiao Honglian dan yang lainnya? Kata Keran bertanya pada Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa mengatakan itu karena terlalu banyak orang saat penghinaan itu terjadi. Jika dia mengatakan rencananya di sana dia takut seseorang tidak sengaja membocorkannya karena terlalu emosi. Zhang Yi juga mengatakan kalau dia akan memberitahu mereka saat sudah kembali ke kota Tianhai. Ada terlalu banyak orang di luar, bagaimana jika mereka mengungkapkan rencanaku? Aku akan memberitahu mereka detailnya setelah kita kembali ke kota Tianhai dan meminta mereka untuk bekerja sama dalam operasi ini. Seperti yang diharapkan darimu, Kak. Kau sudah memikirkannya jauh ke depan. Kata Keran memuji Zhang Yi yang sudah merencanakan semuanya serta bertindak hati-hati.
Setelah mendengar itu Zhang Yi kemudian meminta keran dan semua orang pergi ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Baiklah, semua orang sudah bekerja keras hari ini, jadi tidurlah lebih awal, kata Zhang Yi sambil mengusap kepala keran. Beberapa saat kemudian semua orang keluar meninggalkan kamar Zhang Yi. Namun sebelum itu Keer berpamitan dengan Zhang Yi dan memintanya tidur lebih awal. Kalau begitu kami pergi dulu, kamu harus tidur lebih awal, kata Keer berpamitan pada Zhang Yi. Zhan Yizhang mendengar itu kemudian meminta Keer untuk memberitahu 3 kekuatan utama dari kota Tianhai untuk menahan diri dan tidak keluar dari apartemen untuk menghindari konflik dengan San Jianming dan kelompok lainnya. Katakan pada orang-orang dari 3 kekuatan lainnya untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Orang-orang di kota sudah menunggu untuk penyerang kota Tianhai. Jangan biarkan yang lain bertindak seperti monyet, kata Zhang Yi berpesan pada Keer. Setelah Keer dan yang lain pergi meninggalkan kamar Zhang Yi, Zhang Yi langsung menelepon Baili untuk menanyakan informasi tentang para Ronin namun rupanya Baili masih sibuk di kantor pusat. Kami masih sibuk di kantor pusat. Ada apa? Kata Baili yang bertanya apa alasan Zhang Yi menghubunginya. Zhang Yi yang mendengar Baili sibuk langsung menduga kalau kesibukan Baili mungkin ada hubungannya dengan misi pemusnahan para Ronin. Setelah itu Zhang Yi bertanya pada Baili apakah apa yang dia pikirkan itu benar. Apakah itu untuk organisasi Ronin di kota Linhai? Kata Zhang Yi bertanya. Baili yang mendengar pertanyaan Zhang Yi itu kemudian menjelaskan kalau masalah ini sebenarnya sangatlah rumit. Tapi Xia tidak bisa memberitahukan informasi detailnya pada Zhang Yi, karena dia tidak mau melanggar aturan kota Blizzard. Masalah ini jauh lebih serius dari yang kelihatannya. Aku tidak bisa mengatakan apapun, aku tidak bisa melewati batas, kata Baili menjelaskan pada Zhang Yi. Mendengar penjelasan Baili itu membuat Zhang Yi menyadari kalau sepertinya misi pemusnahan Ronin ternyata sangat berbahaya. Setelah mengetik apa yang terjadi dia kemudian berterima kasih pada Baili. Aku mengerti, terima kasih, kata Zhang Yi setelah itu menutup teleponnya dan kemudian Zhang Yi berbaring di kasurnya sambil berpikir jika misi kali ini gagal dan kota Blizzard memaksanya untuk berpartisipasi dalam misi pemusnahan para Ronin maka dia juga akan memaksa kota Blizzard untuk memberikan informasi tentang para Ronin itu sedetail mungkin. Jika kota Blizzard memaksaku untuk mengambil tindakan, mereka harus memberikan data dan informasi spesifik tentang organisasi Ronin dan sumber daya kesiapan tempur yang memadai, kata Zhang Yi sambil berbaring. Singkat cerita Zhang Yi pun tertidur selama beberapa waktu di kamarnya namun tiba-tiba dia terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah itu dia langsung bangun dan bertanya siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Siapa? Kata Zhang Yi bertanya. Sesaat kemudian Upi yang mengetuk pintu kamarnya pun menjawab kalau itu dirinya. Ini aku, Upi. Mendengar itu Zhang Yi kemudian bangun dari kasurnya dan berjalan menuju pintu kamarnya sambil memikirkan kenapa Upi mendatanginya setelah apa yang sudah terjadi. Dia pun menduga-duga apakah mungkin Upi datang untuk meminta bantuannya untuk membalas San Jianming karena sudah menghajarnya. Kenapa dia ada ke sini? Apakah mau aku membantunya membalas dendam pada San Jianming? Jika benar, aku akan membuka pintu dan menyuruhnya pergi setelah beberapa kata. Pikir Zhang Yi yang berniat mengusir Upi setelah sedikit berbicara dengannya. Setelah itu Zhang Yi pun membukakan pintu untuk Upi dan Upi yang sudah menunggu langsung saja masuk ke dalam bahkan sebelum Zhang Yi menyuruh masuk. Kau! Kata Zhang Yi yang tidak bisa melanjutkan perkataannya setelah melihat Upi langsung masuk tanpa disuruh namun dia kemudian lebih terkejut lagi dengan tingkah Upi yang langsung berlutut padanya setelah masuk tanpa permisi. Tuan Zhang Yi, terimalah pangkalan Chaoyu. Kata Upi yang meminta Zhang Yi untuk menerima pangkalan Chaoyu di bawah perintahnya sambil berlutut. Melihat sikap Upi itu membuat Zhang Yi berpikir kalau Upi sungguh pintar karena menyadari kalau dengan keadaan yang sekarang pangkalan Chaoyu tidak akan bisa bertahan dari serangan musuh kecuali bergantung padanya ditambah lagi jika dia mengambil alih pangkalan Chaoyu sekarang,
Dia tidak perlu menghabiskan waktu dan usaha untuk sepenuhnya menjadikan mereka bawahannya. Dia pasti mengerti kalau pangkalan Chaoyu cepat atau lambat akan binasa di tangannya. Hanya dengan mengandalkan kekuatanku, pangkalan Chaoyu akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jika aku mengambil alih pangkalan Chaoyu, aku bisa menggunakan personel yang mahir dalam navigasi dan memancing. Aku hanya perlu memastikan kalau mereka tidak diserang oleh pasukan lain. Ini adalah perhitungan yang sangat hemat biaya. Pikir Zhang Di sambil membayangkan keuntungan yang dia dapat jika mengambil alih pangkalan Chaoyu. Upi yang melihat Zhang Yi terdiam setelah dia meminta Zhang Yi untuk menerima pangkalan Chaoyu cemas karena khawatir Zhang Yi akan meremehkan pangkalan Chaoyu yang sudah lemah dan membuat kesalahan. Sebelumnya, Zhang Yi tidak akan meremehkan pangkalan Chaoyu, kan? Apa yang harus ku lakukan sekarang? Satu-satunya orang yang bisa ku andalkan cuma dia. Pikir Upi sambil melihat Zhang Yi dari posisi berlutut. Bangunlah dulu dan beritahu aku pendapat MU tentang ini. Kata Zhang Yi meminta Upi untuk berdiri dan menjelaskan apa yang dipikirkan Upi, hingga memintanya menerima pangkalan Chaoyu di bawahnya. Upi yang mendengar Zhang Yi mengatakan itu kemudian merasa lega karena Zhang Yi tidak merendahkan atau mengungkit kesalahannya sebelumnya. Bagus, tidak ada penolakan, masih ada kemungkinan berubah pikiran. Pikir Upi sambil berniat berdiri. Singkat cerita Zhang Yi membawa Upi masuk untuk menjelaskan pendapatannya. Bos Wei adalah orang yang terkuat di pangkalan Chaoyu. Setelah itu aku, tetapi kekuatanku tidak bisa melindungi pangkalan. Jika pangkalan dimusnahkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada saudara-saudaraku di sana. Kata Upi menjelaskan situasi pangkalan Chaoyu dan tidak sanggup membayangkan nasib saudara-saudaranya jika pangkalan Chaoyu dimusnahkan. Kekhawatiran MU benar. Begitu orang luar menyerbu pangkalan Chaoyu, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kata Zhang Yi yang memahaminya kekhawatiran Upi tentang masa depan pangkalan Chaoyu di saat yang sama dia berpikir jika pangkalan Chaoyu bertemu dengan musuh yang senagat kejam mungkin orang-orang di pangkalan Chaoyu. Tidak akan ada yang selamat. Kau pintar dan tahu kalau aku malas dan tidak suka mengatur banyak orang. Bahkan jika orang-orang di pangkalan Chaoyu mengakuiku sebagai pemimpin mereka, apakah kau tetap akan mendengarkan perintahku? Kata Zhang Yi memuji keputusan Upi datang padanya namun dia juga menanyakan, apakah di masa depan Upi akan dengan patuh mengikuti perintahnya, atau hanya untuk sementara saja. Upi yang mendengar perkataan Zhang Yi itu merasa senang karena dari perkataannya itu bisa disimpulkan, kalau Zhang Yi menerima pangkalan Chaoyu selama dia mematuhi perintah Zhang Yi. Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan. Kata Upi pada Zhang Yi sambil memberi hormat. Kemudian chapter 512 pun berakhir. Chapter 513. Setelah di chapter sebelumnya Zhang Yi menerima pangkalan Chaoyu sebagai bawahannya dan Upi yang setuju akan melakukan apapun yang diperintahkan Zhang Yi. Upi kemudian mengatakan selama keamanan pangkalan Chaoyu terjamin karena dilindungi oleh Zhang Yi, Upi akan memenuhi apapun keinginan Zhang Yi termasuk soal wanita. Karena banyaknya wanita di sekeliling Zhang Yi membuat Upi berpikir kalau Zhang Yi suka bermain dengan wanita. Selama Anda bisa melindungi pangkalan Chaoyu, kami akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Baik itu makanan, senjata dan amunisi, atau bahkan wanita. Kata Upi sambil memberi hormat. Zhang Yi yang mendengar Upi mengatakan akan menyediakan wanita langsung refleks menolak usulan itu, karena sebenarnya dia bukan orang yang suka bermain wanita meskipun saat ini banyak wanita di sekelilingnya serta dua wanita yang sering menemaninya tidur. Tidak. Lupakan saja soal wanita. Kata Zhang Yi menolak namun dalam kepalanya berpikir tentang apa yang dipikirkan Upi tentangnya sehingga menawarkan wanita. Apa yang dipikirkan yang Upi tentangku? Wanita? OMI. Wanita di sisiku saja sudah lebih dari cukup kan? Pikir Zhang Yi sambil memegangi wajahnya. Setelah itu Zhang Yi kemudian bertanya pada Upi apakah Upi sudah paham kesalahan yang dia perbuat karena terbawa emosi sebelumnya. Sekarang apa kau mengerti berapa banyak masalah yang kau buat?
Kata Zhang Yi bertanya pada Upi apakah dia menyadari kesalahannya atau tidak. Upi yang menyadari kesalahannya dan kemudian mengatakan apa kesalahannya pada Zhang Yi. Karena yang diinginkan Zhang Yi adalah Upi menyadari letak kesalahannya. Aku terlalu impulsif. Kata Upi mengakui kesalahannya. Tidak masalah jika karena sekarang aku pemimpin pangkalan Chaoyu. Kata Zhang Yi membalas, karena Upi sudah tahu dan di mana kesalahannya. Jadi Zhang Yi sebagai pimpinan baru pangkalan Chaoyu memaafkan kesalahan itu. Setelah itu Upi kemudian kembali berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak yang berisi 3 buah kunci milik pangkalan Chaoyu. Ini adalah 3 kunci shelter, kabin, dan gudang persenjataan pangkalan Chaoyu. Dengan ketiga kunci ini, Anda secara resmi dia akui sebagai pemimpin pangkalan Chaoyu. Masing-masing ada 2 set kunci. Aku akan menyimpan 1 set sebagai wakil dan memberikan set ini untuk Anda sebagai pemimpin. Kata Upi menjelaskan makna dari 3 buah kunci itu. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menerima kotak yang berisi 3 kunci itu, namun dia kemudian heran kenapa satu orang menyimpan 3 kunci dan harus mengelola 3 tempat penting di pangkalan Chaoyu. 3 kunci untuk 1 orang yang mengelola? Kata Zhang Yi bertanya pada Upi. Secara logika, ketiga kunci itu seharusnya dikelola oleh 3 orang. Tapi karena sekarang tidak banyak orang di pangkalan Chaoyu. Jadi, kata Upi menjelaskan pada Zhang Yi, namun dia tidak bisa melanjutkan penjelasannya, karena orang-orang yang bertahan di pangkalan Chaoyu sekarang sangat sedikit yang membuat pemimpin pangkalan Chaoyu harus menyimpan 3 kunci itu. Zhang Yi yang memahami keadaan pangkalan Chaoyu kemudian mengatakan kalau dia mengerti maksud Upi. Baiklah, aku mengerti. Kata Zhang Yi sambil menutup kotak berisi 3 kunci tersebut. Dan kemudian menyimpan kotak itu ke dalam subruangnya. Upi yang mendengar itu merasa lega karena Zhang Yi memahami maksud dan keadaan pangkalan Chaoyu. Kemudian Upi berdiri dan berterima kasih pada Zhang Yi. Terima kasih bos. Zhang Yi kemudian mengatakan pada Upi kalau dia menyerahkan tugas mengatur pangkalan Chaoyu padanya. Kau masih bertanggung jawab atas pengelolaan harian pangkalan Chaoyu. Aku akan memberitahu MU untuk melakukan semuanya. Kata Zhang Yi memberitahukan kalau tugas Upi masih sama kecuali statusnya tidak lagi sebagai pemimpin pangkalan Chaoyu. Upi dengan hati menerima itu dengan senang hati, namun dalam pikiran dia senang karena diberi posisi dan kepercayaan oleh Zhang Yi. Seperti yang Kura harapkan, aku masih cocok menjadi wakil. Senang sekali bisa mengikuti bos. Pikir Upi yang senang karena membuat keputusan yang tepat karena memilih mengikuti Zhang Yi. Setelah itu Upi mendekati Zhang Yi dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya tentang kota Daze. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kembali ke kota Tianhai? Atau cari kesempatan untuk memberi orang-orang di kota Daze? Kata Upi bertanya pada Zhang Yi tentang rencana selanjutnya sambil melambaikan tangannya di antara lehernya. Mendengar itu Zhang Yi kemudian menjelaskan rencananya untuk membalas perlakuan San Jianming dan yang lainnya. Aku akan menangani orang-orang di kota Daze. Sekarang kau hanya perlu kembali dan menungguku memberitahu MU kapan harus kembali ke kota Tianhai. Aku akan menjelaskan padamu bagaimana cara menghadapi kota Daze secara khusus setelah kembali di kota Tianhai. Kata Zhang Yi menjelaskan kalau dia akan menjelaskan rencananya untuk membalas San Jianming dan yang lainnya setelah dia kembali ke kota Tianhai. Setelah mendengar penjelasan itu, Upi kemudian berpamitan pada. Karena sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Kalau begitu aku pamit pergi dulu, bos. Kata Upi memberitahu Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi kemudian mempersilahkan Upi pergi. Singkat cerita, keesokan harinya di depan apartemen tempat Zhang Yi dan kelompoknya tinggal sementara di kota Blizzard. Orang-orang di sana heboh karena hari itu Bai Chunyu datang ke sana untuk menemui Zhang Yi, namun semua orang tidak tahu itu. Lihatlah, itu orang dari tim Tianshen. Kata seseorang di sana yang kagum melihat anggota tim Tianshen ada di sana. Siapa yang dia cari? Kata orang lain yang penasaran siapa yang dicari Bai Chunyu di sana. Arah itu.
Sepertinya orang dari kota Tianhai kan? Kata orang yang melihat Bai Chunyu berjalan ke tempat orang-orang kota Tianhai tinggal di kota Blizzard. Sesampainya Bai Chunyu di dalam lorong apartemen, beberapa orang di sana menggosipkan tentang apa yang terjadi pada Zhang Yi dan kelompok orang-orang kota Tianhai sebelumnya. Kota Tianhai hanya bertahan saat dituding dan hina oleh kota Daze 2 hari lalu. Apa yang ingin dilakukan orang dari pasukan Tenshen pada mereka? Kata orang di dalam lorong apartemen bertanya kenapa Bai Chunyu berjalan menuju tempat orang-orang kota Tianhai padahal sebelumnya mereka diremehkan oleh orang-orang dari kota Daze. Kemudian chapter 513 pun berakhir. Chapter 514. Di akhir chapter sebelumnya Bai Chunyu datang ke apartemen tempat Zhang Yi dan kelompoknya tinggal sementara di kota Blizzard. Di sana dia disambut oleh pembicaraan orang-orang yang penasaran kenapa dia datang ke tempat itu. Setelah Bai Chunyu berjalan lumayan jauh, dia akhirnya sampai di depan kamar Zhang Yi. Dia kemudian mengetuk pintu kamar itu. Zhang Yi yang sudah tahu tentang kedatangan langsung meminta Bai Chunyu masuk. Bai Chunyu yang mendengar itu kemudian membuka pintu kamar yang tidak terkunci itu dan masuk ke dalam. Di sana dia melihat Zhang Yi yang sudah menunggunya sambil duduk di bangku makan dengan teko berisi minuman di atasnya meja di depannya. Zhang Yi yang sudah menunggu kedatangan Bai Chunyu kemudian mempersilahkan Bai Chunyu duduk di kursi di depannya. Karena sudah diizinkan, Bai Chunyu bersiap duduk sambil mengatakan tentang apa saja yang dialami di jalan saat sedang menuju kamar Zhang Yi dan sebelum dia datang ke sana. Ada banyak rumor tentangmu akhir-akhir ini. Kata Bai Chunyu memberitahu Zhang Yi tentang rumor yang beredar tentang Zhang Yi diperkuat dari pembicaraan orang-orang yang dilewati sebelum sampai kamar Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu. Walaupun sebenarnya dia hanya bersikap keren di depan Bai Chunyu. Mereka hanyalah orang-orang membosankan, aku terlalu malas untuk mempedulikannya. Kata Zhang Yi sambil menuangkan teh ke dalam gelas untuk diberikan pada Bai Chunyu. Kau benar-benar baik hati. Kata Bai Chunyu membalas sambil mengangkat gelasnya untuk meminum teh yang disajikan Zhang Yi untuknya. Setelah itu dia kemudian meletakkan kembali gelasnya dan mengatakan kalau kaptennya yaitu Deng Shentong mengundang Zhang Yi ke rumahnya. Malam ini, kapten kami mengundang MU untuk menemuinya di rumahnya. Kata Bai Chunyu memberitahu Zhang Yi. Zhang Yi kaget mendengar apa yang dikatakan Bai Chunyu. Bukan tentang undangan Deng Shentong, tapi tentang rumah bangsawan milik Deng Shentong. Karena dia tahu di hari kiamat ini untuk seseorang mampu mempunyai rumah itu sangatlah sangka. Jika Deng Shentong bisa mempunyai rumah, apalagi rumah seorang bangsawan itu pengaruhnya sangat besar. Apakah kau baru saja bilang rumah? Kata Zhang Yi bertanya lagi untuk memastikan kalau dia tidak salah dengar. Di saat yang sama dia juga berpikir di tempat seperti kota Blizzard yang harga tanahnya mahal. Memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu saja sudah sangat istimewa dan itu hal yang hanya dinikmati oleh para super elit. Dan ini sebuah rumah? Pikir Zhang Yi yang penasaran. Benar sekali. Keluarga kapten kami sudah berkontribusi banyak dalam pembangunan kota Blizzard. Dan salah satu hadiahnya adalah, kata Bai Chunyu menjelaskan tapi terhenti sejenak namun kemudian melanjutkan lagi. Membangun area di bawah yurisdiksi keluarga Deng di kota Blizzard. Karena itu, keluarga Deng sudah ada sebelum kiamat dunia. Jadi kau tidak perlu terlalu terkejut. Kata Bai Chunyu menjelaskan pada Zhang Yi kehebatan dan pengaruh keluarga Deng di kota Blizzard. Zhang Yi yang sebelumnya hanya orang biasa dan hanya seorang kepala gudang tidak tahu sama sekali dengan Deng Shentong, apalagi keluarganya kemudian bertanya pada Bai Chunyu seperti apa sebenarnya keluarga Deng itu. Maaf, aku sangat cuek dan belum pernah mendengar tentang keluarga Deng. Aku penasaran keluarga macam apa ini? Kata Zhang Yi bertanya pada Bai Chunyu tentang keluarga Deng. Bai Chunyu yang datang menemui Zhang Yi karena dikirim oleh Deng Shentong dan tahu dia dikirim untuk memanaskan hari Zhang Yi. Dia kemudian menjelaskan lagi pengaruh keluarga Deng pada Zhang Yi. Sebelum kiamat dunia, keluarga Deng ada secara tersembunyi. Jadi wajar jika kau tidak mengetahuinya. Tapi sekarang tidak lagi. Keluarga Deng memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar.
Banyak kelompok di Jiangnan yang tergabung dalam industri keluarga mereka, di antaranya industri teknologi tinggi adalah yang paling terkenal. Haruskah kujelaskan? Kau seharusnya sudah melihat amo asal dan pakaian yang dikenakan oleh anggota tim investigasi kan? Bisa dikatakan kalau tanpa dukungan keluarga Deng, wilayah Jiangnan akan kehilangan 20% kekuatan tempurnya. Kata Baili Chunyu menjelaskan pada Zhang Yi kalau amo asal dan serangan pelatihan adalah tidak lepas dari keluarga Deng. Anjing besar, kata Zhang Yi dalam pikirannya karena terkejut mendengar informasi itu. Di saat bersama dia mengatakan kekagumannya pada informasi itu. Ini sangat mengagumkan. Bai Chunyu yang sangat bangga karena telah menjadi bawahan keluarga Deng dan Deng Shentong kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah Zhang Yi sudah menyadari kalau ketertarikan Deng Shentong pada Zhang Yi merupakan hal yang sangat menguntungkan Zhang Yi. Jadi, kau sudah tahu betapa suatu kehormatan besar untukmu karena disukai oleh kapten kami bukan? Kata Bai Chunyu bertanya pada Zhang Yi. Sungguh suatu kehormatan. Kata Zhang Yi menjawab. Setelah mendengar ketertarikan Zhang Yi pada keluarga Deng dan merasa penjelasannya sudah cukup, dia kemudian berdiri dan mengatakan kapan Deng Shentong akan menemui Zhang Yi dan berharap Zhang Yi datang tepat waktu. Kapten akan menemuimu jam 6 malam ini. Pada jam 5, mobil akan menjemputmu. Ku harap kau tidak kemanapun. Kata Bai Chunyu sambil beranjak dari kursi untuk bersiap keluar dari kamar Zhang Yi. Baiklah, aku pasti akan pergi ke sana tepat waktu sesuai janji. Kata Zhang Yi memberitahu kalau dia tidak akan terlambat sambil mengantarkan Bai Chunyu ke depan pintu. Beberapa saat setelah Bai Chunyu meninggal kamarnya Zhang Yi menyadari kalau latar belakang Deng Shentong terlalu kuat dan dia tidak ingin membuat Deng Shentong tersinggung. Deng Shentong adalah orang dengan latar belakang keluarga yang kuat, bakat supernatural yang kuat, dan kepribadian yang sombong dan angkuh. Pikir Zhang Yi yang kemudian mengatakan kalau sepertinya dia harus memikirkan cara terbaik untuk menolak Deng Shentong tanpa menyinggungnya. Sepertinya aku perlu menggunakan alasan yang lebih baik untuk mengelak dari ajakannya. Sekalipun kami tidak bisa menjadi mitra, aku harus berusaha untuk tidak menimbulkan konflik. Kata Zhang Yi yang sudah menyadari latar belakang luar biasa Deng Shentong dan keluarganya. Kemudian chapter 514 pun berakhir. Chapter 515. Scene dimulai di gedung apartemen tempat Zhang Yi dan orang-orang lainnya tinggal di sementara di kota Blizzard. Di depan gedung apartemen itu didatangi sebuah mobil hitam ala-ala bos besar. Adanya mobil itu sana membuat orang-orang penasaran tentang siapa pemilik mobil itu dan mengapa ada di sana. Siapa mereka? Kata salah satu orang itu bertanya pada teman di sebelah yang penasaran setelah melihat orang-orang berpakaian hitam formal keluar dari mobil tersebut. Sepertinya mobil itu mahal, perusahaan besar mana yang berselisih? Kata temannya menjawab, namun karena dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia hanya bisa menebak-nebak apakah itu orang-orang dari keluarga besar yang sedang berkonflik karena yang dia tahu hanya orang-orang kaya dari perusahaan besar yang bisa mempunyai mobil. Seperti itu. Namun karena banyak orang lain di sana, jadi orang-orang itu juga ikut menduga kemana dan apa yang ingin orang-orang dengan pakaian hitam formal itu lakukan di sana. Arah itu sepertinya dari kota Tianhai lagi? Kata seseorang di sana yang menebak-nebak tujuan orang-orang berpakaian formal setelah mengingat kejadian sebelumnya yang disebabkan Bai Chunyu. Apakah ada bos tersembunyi di kota Tianhai? Kata orang lain yang menebak-nebak karena dia pikir hanya orang setingkat itu yang bisa membuat orang-orang berpakaian formal itu bergerak. Orang lain menjawab tidak tahu pada pernyataan orang sebelumnya karena dia juga tidak tahu apakah benar ada bos tersembunyi di kota Tianhai atau tidak. Beberapa saat kemudian, orang-orang itu sampai di depan pintu kamar Zhang Yi. Mereka mengetuk pintu dan memanggil Zhang Yi. Tuan Zhang Yi, Tuan muda saya mengundang Anda untuk datang dan mengobrol. Kata salah seorang dari orang-orang berpakaian hitam. Singkat cerita Zhang Yi yang sudah berjanji pada Bai Chunyu kalau dia akan menemui Deng Shentong tepat waktu mengikuti orang-orang berpakaian hitam yang diutus untuk menjemputnya itu ke dalam mobil. Namun di dalam perjalanan sebelum Zhang Yi masuk mobil,
orang-orang yang ada di sana semakin penasaran tentang siapa sebelumnya orang-orang yang menjemput Zhang Yi. Mobil itu terlihat sangat familiar. Kata seseorang di sana yang sepertinya pernah melihat mobil tersebut di suatu tempat. Mungkinkah itu keluarga Deng? Kata orang lainnya yang menebak-nebak identitas orang-orang yang menjemput Zhang Yi. SST, jangan bicara omong kosong. Identitas macam apa yang dimiliki Zhang Yi yang membuat orang itu secara pribadi mengirim seseorang untuk menjemputnya? Kata orang lainnya yang tidak ingin berurusan dengan keluarga Deng sekaligus mempertanyakan identitas Zhang Yi yang membuat orang-orang itu menjemputnya. Sepertinya kita harus menunggu kota Tianhai menunggu dan mengetahuinya. Kata orang lain yang tidak ingin ambil pusing lagi karena melihat Zhang Yi sudah masuk ke dalam mobil. Setelah Zhang Yi masuk, salah seorang pria yang berpakaian yang sepertinya adalah leader dari mereka meminta temannya yang menyetir untuk menjalankan mobil itu ke tempat tujuan. Setelah itu mobil itu pun berangkat meninggal gedung apartemen tempat Zhang Yi dan orang-orang lainnya tinggal sementara di kota Blizzard. Singkat cerita, setengah jam kemudian mobil hitam yang menjemput Zhang Yi itu pun sampai di depan rumah keluarga Deng dan berhenti di sana. Tuan Zhang, tolong keluar dari mobil. Mobil kami tidak bisa masuk ke manor, kata sang leader meminta Zhang Yi turun dari mobil, karena sepertinya ada aturan di keluarga Deng yang tidak memperbolehkan mobil masuk ke dalam kawasan halaman manor. Zhang Yi yang memahami itu kemudian turun dari mobil dan setelah diturun, Bai Chunyu yang sudah menunggunya dari tadi di depan gerbang. Kau datang? Ikuti aku dan tunggulah sebentar. Kapten punya beberapa hal yang harus dilakukan dan sebentar lagi akan selesai. Kata Bai Chunyu bertanya dan menjelaskan pada Zhang Yi, kalau Deng Shentong masih ada urusan namun sebentar lagi urusan itu akan selesai jadi dia bisa menemui Zhang Yi. Zhang Yi yang sebenarnya juga tidak punya pilihan lain mengatakan kalau dia mengerti dan mengikuti Bai Chunyu berjalan ke menuju rumah keluarga Deng. Di perjalanan terlihat kalau di halaman manor itu banyak prajurit penjaga yang berjaga di sana yang menandakan seketat itu keamanan di rumah keluarga Dong. Singkat cerita mereka pun sampai di ruang tamu keluarga Deng dan Bai Chunyu mempersilakan Zhang Yi duduk di kursi dan menunggu Deng Shentong selesai dengan urusannya dan menemui Zhang Yi. Setelah mengatakan itu Bai Chunyu kemudian menepuk tangannya, kemudian seorang waitress datang membawa camilan dan menuangkan teh untuk Zhang Yi. Zhang yang melihat itu berterima kasih. Setelah Bai Chunyu memanggil waitress itu, dia kemudian meninggalkan ruangan itu dan meninggalkan Zhang Yi dan waitress itu berduaan. Stop. Fokus guys, jangan berpikir yang tidak-tidak. Singkat cerita sambil menunggu kedatangan Deng Shentong, Zhang Yi kemudian meminum teh yang dituangkan sebelumnya sambil menilai kekuatan keluarga Deng dari apa yang dia lihat setibanya dia di rumah keluarga Deng. Meskipun keluarga Deng adalah keluarga besar di kota Blizzard dan memiliki sumber keuangan yang kuat, mereka tetap tidak mampu menyediakan pemanas untuk seluruh ruangan. Pikir Zhang Yi yang rupanya sudah menilai kekuatan-kekuatan keluarga Deng dari rumah keluarga. Uang tidak berguna sekarang, sumber daya dialokasikan berdasarkan kontribusi, dan keluarga besar tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya sesuka hati. Pikir Zhang Yi lagi meneruskan. Setelah beberapa waktu menunggu, Zhang Yi kemudian mencari hiburan agar dia tidak merasa bosan menunggu. Dia kemudian mencoba menyalakan TV namun tidak ada siaran di TV yang dia hidupkan. Dia sudah kuduga. Kata Zhang Yi yang sudah tahu kalau normalnya memang tidak mungkin ada siaran TV di kiamat dunia ini namun dia sengaja mencobanya. Lagi-lagi itu untuk menilai kekuatan keluarga Deng. Karena menyalakan TV tidak bisa menghilangkan kebosanan, Zhang Yi kemudian mengambil CD video game dan berpikir untuk memainkan game tersebut tapi dia mengurungkan niatnya. Haruskah aku main? Lupakan, tidak akan menyenangkan jika di tengah-tengah permainan dia datang. Pikir Zhang Yi yang mengurungkan niatnya untuk main game karena takut Deng Shentong datang saat dia sedang bermain dan merusak mood bermainnya. Zhang Yi, kau di sini. Kata Deng Shentong yang ternyata sudah menyelesaikan urusannya dan menemui Zhang Yi di ruang tamu dan menyapanya. Melihat Deng Shentong yang datang membuat Zhang Yi berpikir kalau ternyata Deng Shentong datang menemuinya sesuai janji. Aku tidak menyangka dia akan tepat waktu. Pikir Zhang Yi setelah melihat Deng Shentong datang tepat waktu.
Meskipun dia menunggunya di ruang tamu namun nyata itu karena dia dijemput untuk datang lebih awal. Aku baru saja tiba beberapa waktu yang lalu. Kata Zhang Yi menjawab perkataan Deng Shentong saat menyapanya. Deng Shentong kemudian melepas sepatunya dan menggantinya dengan sendal dalam ruangan lalu berjalan ke kursi yang diduduki Zhang Yi kemudian melemparkan dirinya dan duduk di samping Zhang Yi. Sambil tersenyum lebar. Melihat tingkah Deng Shentong itu membuat Zhang Yi heran karena Deng Shentong yang dia temui sekarang berbeda dengan Deng Shentong yang tidak sengaja dia temui di klub. Rasanya mood kapten ini berbeda dari sebelumnya. Pikir Zhang Yi setelah melihat tingkah Deng Shentong. Deng Shentong yang menyadari Zhang Yi yang kebingungan melihatnya dengan percaya diri bertanya pada Zhang Yi. Apakah ada bunga di wajahku? Kata Deng Shentong bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi yang tidak ingin membuat masalah atau menyinggung perasaan Deng Shentong memberikan jawaban yang sangat tidak disangka-sangka. Tidak, hanya saja kamu sangat tampan sampai aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Kata Zhang Yi menjawab seperti seorang budak korporat yang sedang menjilat atasannya. Jawaban Zhang Yi itu membuat Deng Shentong terdiam sejenak karena dia tidak menyangka kalau Zhang Yi akan mengatakan hal seperti itu namun kemudian dia bertanya kenapa Zhang Yi tidak ikut berpartisipasi dalam misi pemusnahan Ronin Negara Neon. Hahaha, kau menarik sekali. Ngomong-ngomong, kudengar kau tidak mendaftar untuk berpartisipasi dalam operasi mengepung dan menekan Ronin Negara Neon? Kata Deng Shentong bertanya sambil menepuk-nepuk pahanya. Dan setelah itu dia kembali bertanya. Bagaimana pendapat MU tentang misi itu? Kata Deng Shentong bertanya lagi dengan wajah yang sedikit serius. Kemudian chapter 515 pun berakhir. Chapter 516. Scene diawali di dalam ruang tamu keluarga Deng di mana setelah Deng Shentong bertanya pada Zhang Yi kenapa Zhang Yi tidak mengikuti misi pemusnahan Ronin yang dikeluarkan oleh kota Blizzard. Zhang Yi yang mendengar pertanyaan itu kemudian menjawab kalau ikut atau tidaknya dia dalam misi itu tidak akan terlalu berpengaruh karena masih ada 12 kota lain yang ikut. Dengan banyaknya orang yang ikut dan baginya itu sudah cukup. Karena populasi kota Tianhai sekarang sangat sedikit akibat kejadian zombie yang dibuat Yuan Kongye dan dia tidak ingin kota Tianhai mengalami kerugian lagi. Ada 13 kota di wilayah Jiangnan. Meskipun tim investigasi dari kota Blizzard tidak mengambil tindakan, masih ada lusinan pasukan di 12 kota luar. Ada atau tidak adanya aku itu tidak terlalu berarti. Yang terpenting adalah kota Tianhai tidak boleh mulai berperang lagi. Kata Zhang Yi menjelaskan pada Deng Shentong, walaupun alasan sebenarnya adalah karena dia merasa misi itu mencurigakan dan tidak ingin maju lebih dulu dan menjadi umpan meriam untuk kota Blizzard. Deng Shentong yang mendengar itu memahami apa yang Zhang Yi maksud. Namun baginya jika Zhang Yi ikut maka dia bisa menjadi yang terbaik dalam misi itu karena Zhang Yi lebih kuat dari Wu di saat bertarung di arena bela diri sebelumnya. Itu ada benarnya. Tapi kekuatanmu jelas jauh lebih tinggi daripada mutan kota lain. Jika kau ikut pergi, menurutku kau memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Ronin. Kata Deng Shentong mengatakan pendapatnya pada Zhang Yi. Mendengar itu membuat Zhang Yi bertanya-tanya. Apa maksud Deng Shentong sebenarnya? Apa yang dimaksud Deng Shentong? Pikir Zhang Yi setelah mendengar pendapat Deng Shentong. Namun dia kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa bertindak sendiri tapi seorang pemimpin yang mewakili sebuah tim dan kota Tianhai. Tapi aku tidak sendirian, aku mewakili sebuah tim. Kata Zhang Yi lagi membela diri. Mendengar itu Deng Shentong kemudian mengatakan kalau dia hanya iseng bertanya tanpa maksud apapun. Jika kau tidak ingin pergi, tidak masalah. Aku hanya iseng bertanya. Mungkin saja pilihanmu lebih baik. Kata Deng Shentong menjelaskan maksudnya dan pendapatnya kalau keputusan Zhang Yi itu mungkin baik untuknya. Walaupun sebenarnya Deng Shentong sudah tahu kalau misi itu hanyalah umpan meriam untuk mengukur kekuatan musuh. Zhang Yi yang mendengar perkataan itu menyadari kalau keputusannya benar tidak ikut berpartisipasi dalam misi pemusnahan Ronin Negara Neon. Karena sepertinya para Ronin itu bukan musuh yang lemah. Sepertinya organisasi Chorosion Moon bukan lawan yang mudah dihadapi. Pikir Zhang Yi setelah mendengar pendapat Deng Shentong.
Karena rasa penasaran Deng Shentong sudah terjawab. Dia kemudian mengatakan alasan dia memanggil Zhang Yi ke rumahnya dan bertanya apakah Zhang Yi tertarik untuk bergabung dengan tim investigasi Tiannshen-nya, dan dia juga menjelaskan apa saja keuntungannya jika bergabung. Aku tidak akan basa-basi denganmu dan akan mengatakan alasan aku memanggilmu ke sini hari ini. Bagaimana kalau bergabung dengan timku? Tim Tiannshen adalah eksistensi terkuat di seluruh wilayah Jiangnan. Selama kau bergabung dengan kami, banyak hal yang tidak akan menghalangimu di Jiangnan. Nikmati kejayaan tertinggi dan dihormati oleh orang lain. Sedikit lebih vulgar, meskipun yang kau inginkan adalah wanita atau barang materi, aku bisa memberikannya. Singkatnya, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan dariku. Kata Deng Shentong yang mencoba merayu Zhang Yi dengan menyebutkan keuntungan yang akan didapatkan jika bergabung dengan tim investigasinya. Mendengar itu Zhang Yi yang tidak ingin menyinggung Deng Shentong jika menolak bergabung. Karena itu dia mengaktifkan mode budak korporatnya. Wow, luar biasa. Aku sudah melihat banyak orang jenius yang luar biasa dalam hidupku. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang sekaya dan berbakat kamu. Kata Zhang Yi dengan mata polos. Deng Shentong yang merupakan seorang yang sombong dan nasris percaya dengan perkataan itu dan sekali lagi dengan percaya diri mengajak Zhang Yi untuk bergabung dengan tim investigasi ya. Dunia yang kau lihat terlalu kecil. Selama kau mengikutiku, kau akan punya kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Ayo jadilah anggota timku. Ini sungguh menyentuh. Kalau begitu, setelah aku bergabung dengan tim Tiannshen, apakah aku akan aman dan hidupku tidak akan dalam bahaya? Kata Zhang Yi masih dengan mode budak korporatnya dan dengan mata polos bertanya, apakah setelah dia bergabung dengan tim investigasi Tiannshen dia akan aman dan terhindar dari bahaya? Deng Shentong yang percaya diri dengan kekuatan dirinya dan keluarga Deng mengatakan kalau keamanan Zhang Yi akan terjamin jika dia bergabung. Tentu saja. Aku, Deng Shentong, punya kemampuan untuk melindungi anggota timku. Kata Deng Shentong menjawab dengan percaya diri. Kalau begitu, ini mudah, aku bisa bergabung dengan tim Tiannshen. Kata Zhang Yi menjawab dengan mata polos sambil menghela napas. Deng Shentong yang mendengar itu merasa senang dengan perkataan Zhang Yi itu. Namun dia kemudian merasa syok setelah mendengar pertanyaan Zhang Yi kalau dia ingin tinggal di kota Blizzard dan mengurus logistik untuk Deng Shentong setelah dia bergabung dengan tim investigasinya. Aku orang yang cukup takut mati. Bagaimana kalau aku tinggal di kota saja dan mengurus logistik untuk MU? Kata Zhang Yi bertanya pada Deng Shentong. Walaupun sebenarnya ini pernyataan yang sengaja dia buat agar Deng Shentong menganggap dia tidak berguna jika tidak ikut menjalankan misi keluar kota Blizzard. Apa kau bercanda? Kata Deng Shentong dengan ragu-ragu bertanya pada Zhang Yi setelah mendengar pertanyaan Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian balik bertanya pada Deng Shentong terkait dengan perkataannya sebelumnya yang akan menjamin keselamatan Zhang Yi. Bukankah kau bilang kau bisa menjamin keselamatanku? Menurutku tinggal di kota Blizzard adalah yang paling aman. Kata Zhang Yi mengatakan kalau tidak ikut misi dan tinggal di kota Blizzard mengurus logistik adalah yang paling aman dan paling menjamin keselamatannya. Setelah itu dia kemudian melanjutkan perkataannya yang membuat Deng Shentong semakin syok dan cemas. Aku sangat mengagumi kekuatan dan kemurahan hati MU. Jadi jika aku bergabung dengan tim Tiannshen, hidupku pasti lebih baik dari sebelumnya bukan? Kata Zhang Yi yang kembali bertanya. Setelah itu Zhang Yi kemudian sedikit menjelaskan tentang dirinya. Jika kau mengenalku, kau akan tahu kalau aku tinggal di shelter di kota Tianhai dan tidak pergi dengan sukarela. Kemampuan mewakili niat sebenarnya orang itu, jadi tentu saja aku tidak akan mengambil inisiatif. Kata Zhang Yi menjelaskan tentang dirinya namun maksud sebenarnya adalah menolak tawaran Deng Shentong dengan memberitahu sisi buruk dirinya sendiri. Setelah mendengar itu Deng Shentong kemudian menyadari kalau itu merupakan cara Zhang Yi menolak tawarannya untuk bergabung dengan tim investigasi Tiannshen dengan cara halus. Dia membuat penolakan yang sopan, aku tidak bisa berkata apa-apa.
Pikir Deng Shentong yang akhirnya menyadari maksud Zhang Yi. Kau memang orang yang menarik, lidahmu halus, kau sangat kuat tapi keras kepala. Kata Deng Shentong lagi mengomentari karakter Zhang Yi setelah mendengar perkataan Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi yang mendengar itu menyangkal perkataan Deng Shentong itu. Tidak, kata Zhang Yi menggelambaikan jari telunjuknya pada Deng Shentong. Setelah itu Deng Shentong kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah dia tidak bosan tetap berada di kota Tianhai. Dan dengan kekuatannya itu apakah Zhang Yi tidak punya ambisi setra, apakah Zhang Yi akan tetap hidup dengan cara hidupnya sekarang? Apa kau tidak bosan berada di tempat yang sama sepanjang hari? Orang yang punya kekuatan pasti ingin mencari cara untuk menggunakannya. Apa kau bisa terus hidup begini selama sisa hidup Mu? Tanya Deng Shentong yang masih mencoba membujuk Zhang Yi. Tentu saja, kata Zhang Yi yang tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Deng Shentong. Deng Shentong yang mendengar jawab Zhang Yi yang tegas sambil tersenyum itu kemudian menyerah membujuk Zhang Yi. Namun dia memberitahukan kalau Zhang Yi bisa menemuinya jika berubah pikiran. Baiklah, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Dan karena menurutmu begitu, aku tidak akan memaksakannya. Tapi jika suatu hari kau berubah pikiran, kau bisa menghubungiku. Kata Deng Shentong yang semangatnya untuk membujuk Zhang Yi sudah berkurang. Terima kasih Kapten Deng. Aku akan memikirkannya dengan hati-hati saat kembali. Kata Zhang Yi menjawab perkataan Deng Shentong. Aku hanya memberi Mu satu kesempatan ini. Sebaiknya kau datang kepadaku sesegera mungkin. Jika tidak, begitu aku bertemu orang yang lebih cocok, kau akan menjadi pemain pengganti. Kata Deng Shentong lagi menjelaskan kalau dia hanya memberikan kesempatan pada Zhang Yi namun dia bisa saja berubah pikiran jika menemukan orang lain yang menurutnya lebih pantas. Sambil melambaikan tangannya. Zhang Yi yang mendengar itu juga mengerti akan hal itu. Namun dia memang tidak ada niatan untuk bergabung dengan tim investigasi manapun. Karena maksud dari pertemuan itu sudah tersampaikan, Zhang Yi kemudian mengatakan kalau dia akan segera kembali. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kata Zhang Yi sambil mengisyaratkan oke menggunakan tangannya. Deng Shentong yang mengetahui Zhang Yi sudah berniat pergi kemudian menghentikannya, karena dia punya sesuatu yang ingin dia berikan pada Zhang Yi. Tunggu sebentar. Aku punya hadiah kecil untukmu. Kata Deng Shentong yang kemudian melambaikan tangannya memerintah pelayannya mendekat, dan menyerahkan hadiah yang dia katakan padanya Zhang Yi sebelumnya. Kemudian chapter 516 pun berakhir. Chapter 517. Di akhir chapter sebelumnya, Deng Shentong menghentikan Zhang Yi yang berniat kembali setelah inti pembicaraannya dengan Deng Shentong selesai. Karena Deng Shentong ingin memberikan sesuatu pada Zhang Yi. Singkat cerita, pelayan yang diperintahkan oleh Deng Shentong untuk menyerahkan hadiah itu kemudian berjalan mendekat untuk menyerahkan hadiah yang ingin diberikan Deng Shentong. Zhang Yi yang melihat itu agak kaget dengan pemberian jadian dadakan itu, dan sedikit penasaran dengan hadiah yang tersimpan di dalam kotak yang dibawa oleh pelayan Deng Shentong. Ini, kata Zhang Yi setelah melihat kotak hadiah yang dibawa pelayan. Deng Shentong yang melihat itu kemudian bertanya pada Zhang Yi yang tidak bisa menebak hadiah yang dia berikan karena tersimpan dalam kotak hitam. Apa kau tidak tahu hanya dari melihatnya? Kata Deng Shentong yang bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi yang kemudian menerima kotak hadiah itu dan mengatakan pendapatnya tentang kotak lumayan berat untuk diangkat Zhang Yi. Ini lumayan berat? Kata Zhang Yi yang setelah menerima kotak hadiah dari pelayan Deng Shentong. Setelah itu Zhang Yi kemudian membuka kotak itu dan di saat yang bersamaan dia kaget karena kotak itu berisi amo asal. Amo asal? Kata Zhang Yi sambil membuka kotak hadiah pemberian Deng Shentong. Kapten Deng, ini sulit. Hadiahmu terlalu membebani untuk diterima. Kata Zhang Yi yang merasa tidak biasa menerima amo asal itu begitu saja sambil menutup kembali kotak hadiah itu. Deng Shentong yang merupakan orang kaya dan tidak mungkin juga dia mengambil kembali hadiah itu karena harga dirinya kemudian mengatakan kalau itu sekotak amo asal dan dia tidak membutuhkannya dan menurutnya Zhang Yi lebih membutuhkannya mengingat Zhang Yi menggunakan amo asal untuk mengalah Wu di sebelumnya.
Hal kecil seperti ini tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi kau sangat membutuhkannya kan? Kata Deng Shentong yang bertanya pada Zhang Yi karena dia pikir. Dengan kemampuan Zhang Yi yang lebih ke arah defensif, Zhang Yi pasti membutuhkan ammo asal daripada dirinya. Zhang Yi yang tidak mungkin menolak setelah perkataan Deng Shentong itu kemudian mengatakan kalau dia akan membalasnya dengan membantu Deng Shentong jika dia membutuhkannya di masa depan. Kalau begitu terima kasih Kapten Deng. Jika membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Zhang Yi sambil menyimpan sekotak ammo asal itu ke dalam subruangnya. Deng Shentong yang merasa kalau dia sendiri sudah kuat apalagi ditambah kekuatan keluarganya. Serta dirinya yang tidak menganggap serius kekuatan Zhang Yi tentu saja menganggap itu tidak terlalu penting tapi. Baiklah. Kita anggap saja begitu. Jika lain kali kau datang ke kota Blizzard City, mungkin kita akan punya kesempatan lain untuk bertemu. Kata Deng Shentong yang kemudian berdiri bersamaan dengan Zhang Yi yang ingin pulang. Setelah itu Zhang Yi kemudian pergi menuju pintu keluar dan meninggalkan Deng Shentong di rumahnya. Namun di saat Zhang Yi sudah sampai di luar rumah keluarga Deng Shentong mengawasinya dari balkon dan mengatakan seandainya saja dia berhasil membuat Zhang Yi bergabung. Misi yang akan dijalankan ya di masa depan akan lebih mudah. Jika aku bisa membuat Zhang Yi bergabung dan memiliki kemampuan spasialnya, semuanya akan lebih mudah saat menjalankan misi di masa depan. Kata Deng Shentong yang masih sedikit berharap bisa membujuk Zhang Yi untuk bergabung dengan tim investigasinya. Sesaat setelah itu Bai Chunyu datang dan bertanya pada Deng Shentong apakah Zhang Yi setuju bergabung dengan tim investigasi atau tidak. Kapten, apakah Zhang Yi mau bergabung dengan tim investigasi kita? Tanya Bai Chunyu pada Deng Shentong yang datang setelah Zhang Yi mengawasi Zhang Yi dari jauh. Mendengar itu Deng Shentong langsung memberitahu kalau Zhang Yi menolak tawarannya pada Bai Chunyu. Tidak, dia menolak. Kata Deng Shentong memberitahu Bai Chunyu. Setelah Bai Chunyu mendengar perkataan Deng Shentong kalau Zhang Yi menolak tawarannya, tentu saja dia terkejut karena kebanyakan orang tidak mendapatkan kesempatan bahkan memikirkannya saja mereka tidak berani. Apa? Dia menolaknya. Apa dia tidak tahu banyak orang tidak akan pernah berani memimpikan kesempatan seperti itu, tapi dia memilih menolak. Kata Bai Chunyu yang tidak percaya Zhang Yi menolak tawaran Deng Shentong untuk bergabung ke tim investigasi Tianshan. Mungkin itu yang menarik dari dirinya. Kata Deng Shentong yang memuji pilihan dan karakter Zhang Yi yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun dalam pikirannya dia sangat terkesan karena Zhang Yi berhasil menarik perhatiannya dengan tingkahnya itu. Ya ampun, kau berhasil menarik perhatianmu. Pikir Deng Shentong sambil berlipat kedua tangannya. Sesaat setelah itu Bai Chunyu kembali berkata pada Deng Shentong kenapa dia masih memberinya sekotak ammo asal padahal Zhang Yi menolak bergabung dengan tim investigasinya. Tapi Anda memberinya sekotak ammo asal. Kata Bai Chunyu sambil melirik Deng Shentong. Mendengar itu Deng Shentong kemudian menjelaskan kalau sekotak ammo asal itu tidak berarti apa-apa dan dia tidak mau terlalu perhitungan jika untuk mengambil hati orang yang ingin dia dapatkan setara. Membuat orang itu merasa berhutang budi padanya. Itu cuma sekotak ammo asal, bukan masalah besar. Selama itu berguna untukku, maka tidak masalah tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangkan hati mereka. Mereka yang ingin menjadi raja dan hegemonik tidak boleh terlalu memikirkan hal kecil. Bahkan jika Zhang Yi tidak bergabung dengan tim investigasi kita, kebaikan hari ini akan membuatnya mengingat manfaatku. Kata Deng Shentong menjelaskan pada Bai Chunyu metodenya untuk berdiri di puncak kekuasaan. Bai Chunyu yang mendengar itu kemudian memuji Deng Shentong karena metode dan pikirannya yang sudah memikirkan rencana jauh ke depan. Kapten bijaksana. Kebijaksanaan dan pikiran Anda mengagumkan. Kata Bai Chunyu sambil memberi hormat dan sedikit membungkukkan badannya. Singkat cerita di tempat lain, Zhang Yi yang sudah kembali ke apartemen sementaranya langsung disambut oleh teman kelompoknya yang sudah menunggunya kembali. Setelah melihat Zhang Yi sudah kembali dan masuk ke kamarnya,
Su Gendut langsung bertanya pada Zhang Yi tentang apa pertemuannya dengan Deng Shentong. "Bos, bagaimana obrolanmu dengan Deng Shentong?" kata Su Gendut bertanya pada Zhang Yi yang baru saja tiba. "Dia mencoba membujukku, tapi aku menolak. Jadi dia meminta aku untuk kembali dan memikirkannya." Kata Zhang Yi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Deng Shentong di rumahnya. Keer yang mendengar Zhang Yi yang menolak tawaran Deng Shentong khawatir keselamatan Zhang Yi, dan takut Deng Shentong melakukan sesuatu padanya. "Dia tidak mempersulitmu kan?" kata Keer bertanya pada Zhang Yi setelah dia mendekati dan mencoba memeriksa Zhang Yi dengan tangannya. Zhang yang menyadari kekhawatiran Keer kemudian mengatakan kalau Deng Shentong tidak melakukan apapun yang membahayakan atau mempersulitnya. Dia juga mengatakan kalau Deng Shentong rupanya bukan orang yang buruk. "Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Aku hanya berbicara dengannya dan aku menyadari kalau dia bukanlah teman yang buruk." Kata Zhang Yi menjelaskan kalau dia baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa pada Keer sambil menepuk-nepuk kepala Keer untuk menenangkannya. Setelah mendengar itu kekhawatiran Keer menghilang dan kemudian dia bertanya pada Zhang Yi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. "Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan pulang?" kata Keer bertanya pada Zhang Yi dengan wajah senang karena tidak sabar ingin pulang. "Saatnya pulang. Dan menyiapkan hadiah untuk mereka," kata Zhang Yi menjawab pertanyaan Keer sambil berpikir kalau sudah waktunya untuk membalas San Jianming, Chen Liangyu, Gu Hongdie dan kelompok mereka. Kemudian chapter 517 pun berakhir. Chapter 518. Scene diawali di kamar Zhang Yi yang sudah diada Upi, Xiao Honglian dan Xingtian yang datang ke sana karena dipanggilan Zhang Yi. Alasan Zhang Yi memanggil mereka adalah untuk memberitahukan mereka kalau Zhang Yi akan kembali ke kota Tianhai malam ini juga. Dan mengajak Upi, Xiao Honglian dan Xingtian kembali bersamanya jika mereka sudah tidak punya urusan di kota Blizzard. "Aku akan kembali ke kota Tianhai malam ini. Jika kalian tidak punya urusan penting lain untuk dilakukan, kembalilah bersamaku," kata Zhang Yi memberitahu Upi, Xiao Honglian dan Xingtian tentang kepulangannya sambil melihat kedua tangannya. Xiao Honglian yang merasa sedikit kesal karena sikap Zhang Yi sebelumnya lantas bertanya pada Zhang Yi kenapa harus malam ini, dan kenapa tidak besok saja. "Kenapa kau terburu-buru? Hari sudah gelap, apa kau tidak bisa menunggu sampai besok untuk kembali?" kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi sambil memalingkan mukanya. Upi yang cukup kaget dengan Zhang Yi yang tergesa-gesa ingin kembali pulang kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah kepulangannya yang tergesa-gesa itu karena San Jianming dan orang-orang kota Daze? "Bos, apakah itu karena orang-orang aneh dari kota Daze itu?" kata Upi bertanya pada Zhang Yi. Mendengar Upi yang memanggil Zhang Yi dengan panggilan bos, Keer yang penasaran dengan perubahan panggilan itu kemudian bertanya kenapa Zhang Yi, kenapa Upi memanggil Zhang Yi begitu. "Kenapa dia memanggilmu bos?" tanya Keer ada Zhang Yi sambil menghampirinya. Mendengar pertanyaan Keer itu Zhang Yi kemudian menjelaskan alasan Upi memanggilnya bos karena pangkalan Chaoyu sudah menyerah padanya dan sekarang dia adalah pemimpin pangkalan Chaoyu. Karena itu Upi sebagai bawahannya memanggilnya bos. "Oh, pangkalan Chaoyu sekarang berada di bawah kendaliku, dan Chen Jingguan adalah bawahanku." Xiao Honglian kaget mendengar perkataan Zhang Yi itu karena Upi sama sekali tidak memberitahu pada dia dan Xingtian tentang hal itu. "Mengapa Upi melakukan ini tanpa memberitahu kami sepatah kata pun?" pikir Xiao Honglian setelah mendengar penjelasan Zhang Yi. Sama dengan Xiao Honglian, Xingtian juga kaget tapi dia merasa tidak ingin kalah dari orang lain untuk memenangkan hati Zhang Yi, agar Zhang Yi mau melindungi dirinya. "Aku tidak ingin kalah dengan orang lain. Apa yang harus kulakukan jika ingin Zhang Yi melindungiku? Jika aku tidak bergabung, aku tidak akan mendapatkan perlindungan," pikir Xingtian setelah mendengar penjelasan Zhang Yi tentang Upi yang menjadi bawahannya.
Setelah itu Zhang Yi kemudian mengingatkan kembali kalau dia sudah memberitahu Upi Xiao Honglian dan Xingtian kalau mereka harus menahan diri dari hal apapun dan tidak membuat konflik saat di kota Blizzard sampai pertemuan selesai dan mereka bisa bertindak setelah pertemuan selesai. Aku tahu kalian sangat marah atas apa yang dilakukan orang-orang kota Daze. Aku sudah mengatakan sebelumnya semua hal harus ditunda sampai rapat di kota Blizzard berakhir. Sekarang karena setelah rapat selesai, kita bisa melepaskan tangan kita dan fokus untuk menangani orang-orang itu. Kata Zhang Yi mengingatkan kembali pada Upi Xiao Honglian dan Xingtian tentang peringatan ya sebelumnya. Dan dia juga mengatakan sekarang waktunya bertindak karena pertemuan kota Blizzard sudah selesai. Menurut Zhang Yi orang-orang kota Daze sudah menargetkan dirinya dan kota Tianhai sebagai mangsa yang bisa dijajah kapan saja. Zhang Yi juga yakin San Jianming dan orang-orang kota Daze akan mencari alasan untuk menyerang kota Tianhai dan menjarah sumber dayanya. Situasi saat ini adalah kota Daze sudah menetapkan kota Tianhai sebagai daging tanpa pemilik, dan mereka berpikir bisa-bisa memotongnya. Kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan sumber daya distrik untuk mengambil tindakan terhadap kita saat mereka berada di kota Linhai. Jadi kita perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kembali dan bersiap. Kata Zhang Yi menjelaskan kalau secepatnya orang-orang kota Daze akan menyerang ke kota Tianhai. Upi yang mendengar itu kemudian memuji cara berpikir Zhang Yi yang menahan diri saat dipermalukan sampai membuat musuh salah paham dan menganggap mereka sebagai orang lemah lalu bersiap menyerang. Dengan kekuatan yang disembunyikan dan membuat orang-orang menyadari kekuatan kota Tianhai. Bos, kamu sangat pintar. Rencanakannya dulu sebelum mengambil keputusan, membuat mereka salah mengira kalau kota Tianhai lemah, dan kemudian meremehkan musuh secara sembarangan. Jika saatnya tiba, kita akan membuka jaring besar, menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap, dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Setelah itu, semua orang akan mengetahui kekuatan kota Tianhai, dan mereka tidak lagi berani macam-macam lagi dengan kita. Kata Upi memuji pemikiran Zhang Yi. Apakah kau punya rencana? Bagaimana kau ingin kami bekerja sama? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi apa yang dia rencanakan dan apa yang Zhang Yi butuhkan dari dirinya untuk membantu rencana itu. Zhang Yi yang sebenarnya tidak merencanakan apapun selain secara naluriah bersikap low profile, agar tetap bisa bertahan hidup di kiamat dunia ini. Namun sifat itu sering membuatnya dia anggap lemah dan membuat orang lain berakhir kalah di tangannya. Menurut Zhang Yi, mereka harus kembali dan bersiap bertempur di wilayah mereka di kota Tianhai karena lebih menguntungkan jika berperang di sana. Dia juga mengatakan pada Upi, Xiao Honglian dan Xingtian untuk berhati-hati serta harus kembali dengan selamat ke wilayah masing-masing di kota Tianhai. Tetap tidak berubah untuk menghadapi semua perubahan. Aku masih belum tahu tindakan apa yang akan diambil lawan, tapi pertempuran lokal kita, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, semuanya terserah pada kita. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah berhati-hati saat kembali, mengatur senjata, waspada, dan jangan lengah sedikitpun. Kata Zhang Yi menjelaskan apa yang harus dilakukan Upi, Xiao Honglian dan Xingtian Sekang. Zhang Yi kemudian melanjutkan penjelasannya kalau rencana selanjutnya adalah menunggu pergerakan orang-orang kota Daze. Dia juga meminta Upi, Xiao Honglian dan Xingtian untuk segera membereskan barang-barang mereka lalu ikut Zhang Yi pulang ke kota Tianhai. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu tergantung pergerakan mereka. Oke, kemasi barang-barang kalian sekarang. Dan kita akan naik kereta khusus kembali ke kota Tianhai sebentar lagi. Kata Zhang Yi meminta Upi dan yang lainnya bersiap. Setelah mendengar penjelasan itu tiga orang itu pun setuju dengan rencana Zhang Yi. Baik. Kata Upi, Xiao Honglian dan Xingtian menjawab perkataan Zhang Yi sambil berdiri bersiap pergi ke kamar mereka masing-masing untuk berkemas. Singkat cerita Zhang Yi dan kelompoknya pun meninggalkan apartemen sementara mereka menuju stasiun kereta bawah tanah. Di sisi lain, Su Jianming yang melihat Zhang Yi dan kelompoknya pergi meninggalkan apartemen untuk pulang pun semakin menjadi-jadi.
Dia berpikir Zhang Yi dan kelompoknya lari seperti pengecut karena takut pada dia dan orang-orang kota Daze. Mereka pergi sekarang? Mereka khawatir kami akan mengambil tindakan terhadap mereka. Sungguh pengecut. Kata San Jianming yang mengawasi kepergian Zhang Yi dan kelompoknya sambil bebegang sebelah pinggangnya. Sepertinya sudah waktunya untuk kami mengambil tindakan. Kota Tianhai kaya akan sumber daya dan ditempati oleh beberapa kekuatan lemah. Sungguh sia-sia. Mengapa kita tidak melakukan perbuatan baik dan membantu orang-orang di kota Tianhai membagikan perbekalan tersebut? Kata San Jianming yang sudah tidak sabar ingin menyerang kota Tianhai dan mengambil perbekalan dan sumber daya yang melimpah di kota Tianhai. Setelah itu dia langsung menelpon Chen Lianyu dan Gu Hongdie untuk mengajak mereka bertemu untuk minum teh bersama. Walaupun tujuan bertemu sebenarnya untuk mikirkan rencana menyerang kota Tianhai. Kalian berdua, datanglah ke tempatku untuk minum teh. Ada pekerjaan di kota Tianhai. Kata San Jianming memanggil Chen Lianyu dan Gu Hongdie untuk menemuinya. Chen Lianyu dan Gu Hongdie pun setuju dan mengatakan mereka akan segera ke sana. Tentu, kata Chen Lianyu. Ontewai, kata Gu Hongdie yang berniat langsung pergi ke tempat San Jianming. Setelah mendengar jawaban dari dua orang itu, San Jianming kemudian menutup teleponnya dan dengan percaya diri mengatakan kalau dia akan membiarkan Zhang Yi menikmati saat-saat terlahirnya sekang. Zhang Yi, nikmatilah saat-saat terakhirmu yang penuh kedamaian, kata San Jianming seakan-akan dia segan pasti akan membunuh Zhang Yi. Kemudian chapter 518 pun berakhir. Chapter 519. Scene diawali di kamar San Jianming di apartemen sementara mereka di kota Blizzard. Setelah di chapter sebelumnya, San Jianming yang melihat Zhang Yi dan kelompoknya pulang di malam hari. San Jianming langsung memanggil Gu Hongdie dan Chen Lianyu ke kamarnya untuk membicarakan tentang rencana mereka menjarah kota Tianhai dengan dalih minum teh bersama. Sesaat kemudian San Jianming mengatakan pada Chen Lianyu dan Gu Hongdie tentang Zhang Yi dan kelompoknya yang terburu-buru pergi meninggalkan kota Blizzard. Kalian berdua, orang-orang dari kota Tianhai sudah melarikan diri saat hari masih gelap. Bagaimana menurut kalian? Kata San Jianming sekaligus bertanya pada Chen Lianyu dan Gu Hongdie tentang pendapat mereka tentang keadaan sekarang sambil memegang gelas merisi wine yang tiba-tiba muncul padahal gelas atau apapun itu tidak terlihat di panel sebelumnya. Sungguh mengejutkan. Oke, lanjut. Gu Hongdie yang mendengar itu kemudian mengatakan pada San Jianming untuk tidak melakukan pembicaraan basa-basi lagi, karena mereka bertiga memikirkan dan memiliki niat yang sama, yaitu menjarah sumber daya kota Tianhai. Karena kita semua ingin sama-sama ingin memakan potongan lemak ini di kota Tianhai. Berhentilah bertanya pada kami, San Jianming. Beritahu apa rencanamu. Kupikir kita bertiga memikirkan hal yang sama. Kata Gu Hongdie yang meminta San Jianming langsung mengatakan rencananya untuk menjarah kota Tianhai karena menurutnya mereka bertiga sudah sepemikiran. San Jianming yang mendengar perkataan Gu Hongdie itu kemudian tertawa dan kemudian mengatakan kalau menurutnya jika masing-masing dari merak bersamaan dengan bawahan-bawahan mereka masing-masing. Menyerang kota Tianhai mereka akan merugi baik secara tenang maupun biaya. Karena itu dia menyarankan agar mereka bertiga bergabung untuk menyerang kota Tianhai. Hahaha, baiklah, terus terang saja, masing-masing keluarga kita sulit makan lemak ini sendiri. Jadi lebih baik ketiga keluarga bersatu dan langsung menekan mereka. Kata San Jianming sambil menyodorkan gelas berisi wine di tangannya. Dia juga mengatakan jika orang-orang kota Tianhai dengan sukarela mau memberikan sumber daya di kota Tianhai pada mereka, mereka bertiga akan membiarkan orang-orang di kota Tianhai hidup. Selama mereka menyerahkan sebagian besar sumber daya kota Tianhai, kita bisa memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Kata San Jianming lagi menambahkan. Setelah itu San Jianming kemudian menjelaskan lagi kalau tidak semua orang di kota Tianhai lemah. Masih ada beberapa orang yang cukup kuat di sana seperti Zhang Yi, Xing Tian dan Xiao Honglian yang merupakan pemimpin dari 3 pangkalan utama. Bagaimanapun, meskipun kekuatan kota Tianhai secara keseluruhan lemah, masih ada orang mutan yang cukup kuat, seperti Xiao Honglian dari pangkalan Shenyang, Xing Tian dari pangkalan Qingpei.
Dan Zhang Yi. Kata San Jianming menjelaskan pada Chen Liangyu dan Gu Hongdie kalau masih ada orang kuat di kota Tianhai. Selain itu dia juga menambahkan jika terjadi perang dan jika mereka disalahkan oleh aturan kota Blizzard karena menyerang kota lain. Bisa saja Chen Liangyu dan Gu Hongdie mengkhianatinya dan menjadikannya kambing hitam. Kalau kita memang ingin berperang, itu akan merugikan kita, dan juga sangat mudah membuat orang lain menjadi kambing hitam. Kata San Jianming sambil melirik sinis ke arah Chen Liangyu dan Gu Hongdie untuk memperingatkan mereka agar tidak mengkhianatinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Gu Hongdie yang melihat itu kemudian mengatakan kalau saran San Jianming sungguh bagus karena dia tidak ingin mendapatkan kerugian apapun karena perang. Tapi jika orang-orang kota Tianhai mencoba melawan dia berniat membunuh mereka. Ini saran yang bagus. Kami tidak ingin memulai perang kecuali diperlukan. Akan lebih baik jika mereka bisa memahami maksud kita. Jika mereka keras kepala, maka kita hanya perlu membunuh mereka. Kata Gua Hongdie yang setuju dengan rencana dan saran San Jianming. Setelah mendengar itu San Jianming kemudian bertanya lagi pada Chen Liangyu dan Gu Hongdie untuk memastikan kalau mereka semua sudah setuju dengan rencana itu. Jadi semua setuju? Tanya San Jianming pada Chen Liangyu dan Gu Hongdie sambil mengangkat gelasnya. Setelah itu Chen Liangyu kemudian mengatakan untuk segera menjalankan rencana itu karena dia takut orang-orang dari kota lain juga akan berpikiran hal yang sama dengan mereka dan mendahului mereka. Bertiga menjarah kota Tianhai. Kalau begitu lebih baik bertindak sesegera mungkin sebelum ada orang yang lain datang dan mengambil daging itu. Kata Chen Liangyu sambil mengangkat gelas wine-nya yang juga tidak tahu dari mana munculnya karena di panel sebelumnya tidak ada gelas itu di atas meja ataupun di tangan mereka. Selamat bekerja sama. Kata mereka bertiga bersamaan sambil melakukan cheers dan tiba-tiba lagi Gu Hongdie juga memegang gelas berisi wine yang tidak tahu dari mana munculnya. Singkat cerita di sisi lain tepatnya di depan portal kereta bawah tanah. Zhang Yi, kelompoknya dan orang-orang kota Tianhai pun akhirnya tiba di kota Tianhai. Setelah berjalan keluar dari portal kereta bawah tanah, Zhang Yi kemudian berhenti dan mengatakan pada Xing Tian, Upi dan Xiao Honglian untuk bergegas kembali ke pangkalan mereka masing-masing dan memulai persiapan perang. Kalian harus segera membawa orang-orang kalian kembali ke markas masing-masing dan mulai mengatur pertahanan. Kata Zhang Yi berbalik memberitahu Xing Tian, Upi dan Xiao Honglian tindakan yang harus dilakukan. Mendengar itu Xiao Honglian yang khawatir tentang keamanan pangkalan Yangsheng kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah Zhang Yi akan melindungi mereka atau tidak. Jika orang-orang dari kota Daze datang untuk membunuh kami, kau akan datang untuk menyelamatkan kami kan? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi. Tentu. Kata Zhang Yi menjawab dengan singkat. Setelah mendengar itu Xiao Honglian memikirkan kembali tentang keadaan yang terjadi saat ini. Karena pangkalan Chaoyu sudah tunduk pada Zhang Yi maka sesuai sifat Zhang Yi pangkat Chaoyu akan aman di bawah perlindungan Zhang Yi. Sedangkan dua pangkalan lain masih belum pasti keamanannya karena Zhang Yi adalah orang yang hanya mementingkan dirinya dan orang-orangnya, dan tidak peduli dengan orang lain. Jika pernah terjadi dia Xiao Honglian tidak akan bisa mempertahankan pangkalan Yangsheng. Pilihannya untuk bertahan hidup hanyalah dengan bergantung pada Zhang Yi, namun dia masih ragu melakukannya atau tidak. Pangkalan Yangsheng tidak bisa lagi menahan konflik di tingkat angkatan bersenjata. Tanpa perlindungan Zhang Yi, kami hanya bisa bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah. Jika tidak, akan sulit untuk bertahan hidup. Haruskah aku melakukannya atau tidak? Pikir Xiao Honglian yang masih ragu untuk sepenuhnya tunduk pada Zhang Yi atau tidak. Setelah ragu untuk beberapa saat Xiao Honglian kemudian melangkah maju mendekati Zhang Yi dan mengatakan keputusannya. Zhang Yi, terimalah pangkalan Yangsheng juga. Kata Xiao Honglian sambil membungkukkan badannya pada Zhang Yi. Upi yang mendengar itu kemudian memberikan pendapatnya tentang keputusan Xiao Honglian yang juga ingin mengikuti Zhang Yi. Pilihan yang bijaksana. Kata Upi memberikan pendapatnya atas keputusan Xiao Honglian. Keputusan Xiao Honglian untuk tunduk pada Zhang Yi membuat Xing Tian kaget.
karena jika Xiao Honglian dan pangkalan Chaoyu dan pangkalan Yangsheng tunduk pada Zhang Yi, maka hanya pangkalan Qingpei saja yang tersisa. Jika suatu saat terjadi konflik di kota Tianhai, pangkal Qingpei akan berakhir. Teman-teman, kami adalah satu-satunya kekuatan yang kuat di kota Tianhai. Sekarang satu atau dua dari kalian ingin mengikuti Zhang Yi, maka apa yang bisa kulakukan? Pikir Xingtian yang tidak ingin terasingkan dari kelompok orang-orang kota Tianhai. Kakak Zhang, markas Qingpei kami akan mengikutimu mulai sekarang. Kata Xingtian yang dengan cepat juga membuat keputusan untuk pada Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian memperingatkan kembali pada Xingtian. Jika dia tunduk padanya artinya dia harus sepenuhnya tunduk pada dirinya dan tidak boleh membantah. Apakah kau sudah mengerti harga karena membuat keputusan ini? Menjadi adikku berarti kau harus mendengarkanku apapun yang terjadi di masa depan. Termasuk memerintah kalian mati. Kata Zhang Yi bertanya lagi pada Xingtian sekaligus Xiao Honglian. Perintah mati? Xingtian dan Xiao Honglian yang kaget setelah mendengar perkataan Zhang Yi. Kemudian chapter 519 pun berakhir. Chapter 520. Di akhir chapter sebelumnya Xingtian dan Xiao Honglian kaget setelah mendengar peringatan Zhang Yi tentang harga yang harus dibayar jika memutuskan menjadi bawahnya. Setelah Xingtian dan Xiao Honglian memastikan kembali apa yang dikatakan Zhang Yi, mereka kemudian memikirkan kembali peringatan Zhang Yi yang intinya adalah, jika mereka memutuskan mengikuti Zhang Yi sebagai bawahan, mereka harus mematuhi perintah Zhang Yi secara mutlak, tanpa membantah sama sekali. Zhang Yi mengingatkan kami kalau kami tunduk padanya. Kami harus mematuhinya tanpa syarat. Pikir Xingtian dan Xiao Honglian setelah memahami maksud peringatan Zhang Yi. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi kemudian mengatakan walaupun mereka harus mengikuti perintah Zhang Yi secara mutlak, dia tidak akan ikut campur terhadap apapun yang Xingtian dan Xiao Honglian lakukan setiap harinya. Hanya salah jika ada masalah besar. Mereka harus mengikuti perintah Zhang Yi. Untuk hari biasa, kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau dan aku tidak akan ikut campur. Tapi dalam urusan besar, kalian harus mendengarkan perintahku. Kata Zhang Yi menjelaskan lagi kalau perintah mutlak itu tidak berlaku hal-hal kecil, dan tidak akan mempengaruhi otoritas Xingtian dan Xiao Honglian. Mendengar itu, Xiao Honglian mengerti maksud Zhang Yi kemudian mengatakan kalau dia mengerti kemudian dia pamit untuk segera kembali ke pangkalan Yangsheng. Aku mengerti, aku akan pergi dulu. Kata Xiao Honglian berpamitan. Xingtian yang melihat Xiao Honglian berpamitan pergi kemudian juga memutuskan untuk kembali ke pangkalan Qingpei dan mempersiapkan pertahanan. Aku akan pergi juga, aku menunggumu memberi perintah saudara Zhang. Kata Xingtian berpamitan pada Zhang Yi dan juga mengatakan kalau dia akan menunggu perintah dari Zhang Yi. Menyusul Xingtian dan Xiao Honglian. Sekang Upi juga berpamitan pada Zhang Yi untuk segera kembali ke pangkalan Chaoyu dan mempersiapkan pertahanan pangkalan sesuai arahan Zhang Yi sebelumnya. Bos, kami akan kembali dulu. Kata Upi berpamitan sambil melambaikan tangannya. Setelah semua orang sudah memutus kembali, Zhang Yi pun juga memutuskan untuk segera kembali ke shelter. Ayo kita kembali juga. Kata Zhang Yi sambil mengeluarkan mobil salju dari subruangnya. Singkat cerita Zhang Yi dan kelompoknya pun naik ke dalam mobil salju dan pergi menuju ke shelter. Di tengah perjalanan Gendutsu kemudian mengeluh tentang perang yang akan mereka hadapi karena bagi dirinya yang seorang penakut, perang itu menakutkan dan melelahkan. Kenapa kita harus selalu berperang? Itu melelahkan sekali, kata Gendutsu mengeluh. Mendengar itu Paman Yu menjelaskan pada Gendutsu kalau hal itu tidak bisa mereka hindari karena keserakahan adalah salah satu dari sifat manusia dan di hari kiamat ini dengan hancurnya aturan-aturan sebelumnya akibat kebangkitan kekuatan super, perang menjadi hal umum sekarang. Itu adalah hal normal sekarang, tidak bisa dihindari. Kata Paman Yu menjelaskan pada Gendutsu. Setelah itu dia kemudian mengatakan karena peradaban sudah hancur, maka hukum rimba lah Yege berlaku, jadi dia berharap wilayah penguasa seperti kota Blizzard segera membuat peraturan
untuk mengendalikan mutan-mutan yang ada di seluruh negara. Masyarakat yang sudah kehilangan peradabannya mengikuti hukum Darwin, hukum rimba tidak bisa dihindari. Kita hanya bisa berharap wilayah Jiangnan segera menetapkan undang-undang yang lebih baik untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan ini. Kata Paman Yu yang berharap organisasi-organisasi mutan yang serakah seperti San Jianming, Chen Lianyu dan Gu Hongdie bisa menghilang. Setelah selesai berperang, kita akan menjadi jauh lebih damai. Kata Zhang Yi yang sangat memahami konsep kedamaian datang setelah badai. Zhang Yi kemudian mengatakan selama mereka bisa membunuh San Jianming, Chen Lianyu dan Gu Hongdie para bawahan mereka, maka itu akan membuat organisasi-organisasi mutan lain akan memikirkan kembali tindakan mereka. Bunuh ayam untuk menakuti monyet, kali ini tidak hanya ayamnya, tapi kandang ayamnya juga akan roboh. Kata Zhang Yi mengisyaratkan kalau dia akan memusnahkan kelompok San Jianming dan yang lainnya tanpa sisa. Singkat cerita di sisi lain tepatnya di shelter, Yang Mi, Yang Xin dan Mawar sedang bersantai di ruang tamu sambil memikirkan kapan Zhang Yi dan yang lainnya kembali ke shelter. Ngomong-ngomong, admin lupa siapa nama ceweknya Paman Yu. Yang masih ingat bisa ketikkan di kolom komentar. Untuk sekarang kita sebut saja beliau Mawar. Oke, lanjut. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakak Zhang dan yang lainnya di kota Blizzard, kata Yang Xin sambil memegang gelas berisi teh hangat. Yang Mi yang mendengar itu menduga-duga kapan kepulangan Zhang Yi dan yang lainnya, dan karena itu hanya pertemuan dia menganggap kalau seharusnya itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Dia akan kembali setelah beberapa hari. Kata Yang Mi sambil mengelap kaca shelter yang berembun karena suhu di luar yang sangat dingin. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba samar mendengar suara mobil dari luar. Ku rasa aku mendengar suara mobil, kata Yang Mi setelah mendengar suara mobil dari luar. Yang Xin yang tidak mendengar apapun karena berada di tengah ruang tamu kemudian bertanya pada kakaknya itu, apakah Yang Mi benar-benar mendengar itu? Apa kau yakin? Kata Yang Xin bertanya pada kakaknya. Ayo kita lihat, kata Mawar mengajak dua kakak beradik itu memeriksanya keluar daripada hanya saling meragukan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di depan pintu masuk shelter. Tentu saja mereka berjalan bukan tiba-tiba ngebalik begitu saja. Saat mereka tiba di sana, pintu shelter kemudian terbuka setelah Zhang Yi dan yang lainnya masuk ke dalam shelter. Belum sempat Zhang Yi dan yang lainnya melangkah masuk, Yang Xin langsung melompat dan memeluk Zhang Yi karena senang melihat Zhang Yi sudah pulang. Kakak, kau pulang, kata Yang Xin sambil memeluk Zhang Yi. Mawar yang melihat itu kemudian memegang bahu Yang Xin dan mengatakan pada Yang Xin untuk membiarkan Zhang Yi dan yang lainnya masuk dulu karena mereka baru saja tiba dan pasti merasa kedinginan akibat suhu di luar. Xin, biarkan mereka masuk. Di luar sangat dingin jadi biarkan mereka masuk dan minum teh panas untuk menghangatkan diri, kata Mawar menenangkan Yang Xin. Setelah itu semua orang pergi bersantai di ruang tamu. Beberapa saat kemudian Mawar datang dengan membawa minuman panas untuk semua orang dan kemudian menyerahkan segelas minuman hangat pada Paman Yu. Terima kasih, kata Paman Yu berterima kasih pada Mawar yang memberinya minuman hangat. Selesai memberikan minum hangat untuk semua orang dan Paman Yu, Mawar kemudian duduk di samping Paman Yu dan bertanya pada Zhang Yi tentang apa ada sesuatu yang terjadi di kota Blizzard, karena dia melihat Zhang Yi memasang wajah serius saat tiba di shelter. Apa ada sesuatu yang terjadi? Ekspresimu cukup serius saat kembali, kata Mawar bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi yang menganggap masalah San Jianming dan orang-orang kota Daze bukan hal yang serius sampai membuatnya terdesak ditambah lagi dia sudah punya rencana untuk menghadapi mereka. Jadi dia mengatakan pada Mawar kalau itu bukanlah masalah serius. Bukan masalah besar, kata Zhang Yi menjawab pertanyaan Mawar. Namun kemudian mengatakan pada Mawar, Yang Mi dan Yang Xin untuk tidak keluar dari shelter untuk sementara waktu karena ada orang yang berniat menyerang kota Tianhai untuk menjarah sumber daya. Jadi keluar dari shelter mungkin agak berbahaya bagi mereka. Hanya saja kalian harus tetap berada di shelter untuk jangka waktu berikutnya.
karena di kota Blizzard, banyak kekuatan yang menganggap kota Tianhai kita lemah dan berpikir untuk menjarah kota Tianhai. Kata Zhang Yi menjelaskan pada Mawar, Yang Mi dan Yang 11 Sin tentang situasi yang akan terjadi sekaligus melanjutkan jawabannya atas pertanyaan Mawar. Yang Mi yang langsung memahami apa yang terjadi kemudian berbicara tentang kemungkinan yang akan terjadi. Kita akan perang lagi, kata Yang Mi bertanya. Ngomong-ngomong admin bingung dia nanya atau nggak soalnya di row-nya itu pakai angsa seru bukan tanda tanya. Ya udahlah ya. Setelah itu chapter 520 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah minum air panas pas lagi hujan itu enak banget. Ngomong-ngomong lagi nih, besok pukul 12 WIB recap 10 chapter bakal di-up. Yang nagih-nagli durasi nonton lah versi recap dari awal sampai tetes terakhir. Masa versi recap 50 menit sama 1 jam kemarin rata-rata nontonnya cuma 12 sama 15 menit. Lu pada. Itu aja, bye. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.